Selamat malam Mitra Kencana, Live 919 balik lagi nih barengan sama Edo Prahalt. Nanti bakal ngobrol seru sama Segara Ega nih tentang lagu terbarunya Hati Selembut Salju. Penasaran gak sih Mitra Kencana, katanya Hati Selembut Salju ini ya, itu adalah aransemen dari lagu tahun 80-an. Kalau penasaran nanti tenang aja, kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama Segara Eganya juga ya. Ngobrolin tentang singlenya. Sekarang saya mau ini udah masuk nih Segara Eganya. Kita langsung ajakin kita. Oke, wait. Diajakin dulu. Oke, wait. Nah. Halo. Halo. Malam-malam. Malam sehat nih. Gimana kabar? Sehat. Baik. Gimana di sana? Sehat, aman? Aman, alhamdulillah, malah aman ya. Aman. Tapi sebelumnya ngobrol panjang lebar, kenalin dulu nih. Aku Edo dari Radio Kencana. Mantap. Edo ya? Yoi. Edo. Ya. Tapi sekarang Segara. Dek Segara. Segara. Oke, siap. Ini masih di Jakarta berarti nih? Iya, kebetulan setelah Jakarta waktu itu PSBB, terus PSBB transisi, PSBB. Tadinya sempat di studio, sekarang di rumah lagi. Ini di rumah ini. Gue di rumah sekarang. Berarti emang udah ngerasain PSBB 1 sama PSBB yang transisi sekarang nih? Iya, jadi PSBB transisi, PSBB lagi, sekarang PSBB transisi lagi. Ya, moga-moga cepat aman lah Jakarta lah. Malang jangan ikut-ikutan ya. Ya? Semoga kagak kalau di sana PSBB-an lagi ya. Oh, udah nggak ada ya, udah. Semoga lah ya. Ya, semoga lah cepat aman. Gimana kalau pas PSBB kayak gini tuh di Jakarta biasanya ngapain aja gitu? Jadi gue waktu itu kan pas PSBB, jadi lucunya bukan lucu sih sebenarnya. Jadi gue tuh orang yang memang kalau zaman dulu ada acara namanya Doomsday Prepper, tau nggak lo? Doomsday Prepper. Jadi orang-orang yang biasa nyimpen sesuatu untuk siapa tahu nanti ada doomsday, ada bencana lah gitu. Jadi gue tuh orang yang kayak gitu. Jadi di rumah gue selalu sedia semua supply itu, semua makanan, semua itu untuk 2 bulan ke depan. Jadi selalu kayak gitu, Jadi gue selalu kayak gitu emang dari kapanpun itu. Terus di mobil gue tuh selalu ada tas untuk yang lengkap semua peralatan gitu. Kalau pergi kemana-mana itu udah bisa dibawa lah. Ada baju, celana, semua sabun gitu-gitulah. Jadi pas waktu itu PSBB di Jakarta, terus akhirnya ya udah gue, yang lain kan pada ke ini supermarket. Ya kalau gue nggak, ya udah di rumah aja kayak wah terjadi nih, terjadi. Yang gue siapkan ternyata berguna juga. Jadi ya udah kayak gitu. Tapi emang udah bener-bener prepare banget gitu dari awal ya ternyata ya. Iya, tapi bukan karena ini sebenarnya. Jadi dulu tuh emang ada acara itu sebenarnya yang gue takutin paling simpel aja. Kayak misalnya jalanan depan rumah gue tiba-tiba nggak bisa lewat. Maksudnya tiba-tiba ada kecelakaan, ada apa, jadi kita nggak bisa keluar, nggak bisa beli, nggak bisa apa. Gue mikirinnya sesederhana itu. Jadi maksudnya, aduh, kalau nggak bisa beli apa-apa, paling nggak gue masih bisa hidup selama 2 bulan ke depan gitu. Jadi padahal gue tinggal cuma berdua, air mineral galon gue tuh ada 4. Yang berlebihan banget, jadi yang sangat-sangat berlebihan banget. Jadi ya setelah ada PSBB ini ternyata bermanfaat juga nih, tindakan berlebihan gue itu ternyata bermanfaat juga. Akhirnya baru kerasa pas ada PSBB. Iya, pas ada PSBB ternyata ada manfaatnya lah. Jadi ya emang prepare, gue nonton acara itu dulu di Nat Geo itu, Doomsday Prepper, ternyata ada gunanya. Keren sih tapi jarang loh ada orang kayak gini ya. Baru nggak tahu sih. Baru pertama kali aku ngeliat yang emang kayak Segara tiba-tiba udah prepare selama 2 bulan ke depan gitu. Jadi yang penting tuh ada makanan kaleng. Kalau gue ya, makanan kaleng, terus beras, garam, kecap. Itu udah paling penting lah, sama bibit. Jadi di rumah tuh gue selalu sedia bibit. Jadi gue kayak ada taman kecil gitu di rumah. Dan yang gue selalu beli tuh bibit. Jadi kan mentok-mentok bisa ya nanam sendiri gitulah, walaupun makannya masih bulan-bulan ke depan, berapa bulan ke depan gitu. Nggak bosan-bosan banget gitu ya. Iya, bisa nanam-nanam juga. Jadi gitulah. Ternyata ada gunanya homestay. Tapi berarti kalau nyetok gitu berarti senang banget masak nih. Iya. Wah, nah itu adalah hobi ternyata setelah PSBB itu mengeluarkan hasrat hasrat baru dari hidup gue, yaitu masak.
Jadi bisa dilihat di Instagram gue, coba lihat di Instastory gue hasil-hasil masakan gue. Kalau buat teman-teman yang belum lihat. Jadi Jadi itu gue dan istri ya. Jadi bareng-bareng ganti-gantian biasanya masaknya. Jadi gara-gara itu jadi gue seneng masak nyoba-nyoba aja kan. Sekarang kalau di Jakarta tuh street food terbatas ya. Jadi maksudnya sekarang mulai jarang yang jualan di pinggir jalan. Sekarang sih udah mulai tambah-tambah lah. Kayak misalkan kayak sate ayam gitu kan sederhana lah. Itu kan nggak buka waktu itu. Akhirnya kita mikir gimana nih? Ya udah kita belajar bikin sate taichan waktu itu. Terus bisa karena ada teknologi ini nih, ada teknologi, ada YouTube, ada lain-lain tuh jadi gue ternyata bisa loh belajar masak. Tadi nggak bisa. Tadi itu nggak bisa. Terus akhirnya paling ya sederhana-sederhana lah masaknya. Tapi setelah belajar ternyata ya bisa-bisa pelan-pelan bisa lah gitu. jadi lebih mudah ya bro ya. Kayak ada YouTube apapun tinggal ya udah lihat YouTube lah cara bikinnya gimana. Sama satu lagi ini Apa? tempat belanja online. Jadi gue tuh Ah, sering beli bumbu instan sekarang. Awalnya dari bumbu instan. Jadi bumbu instan macam-macam. Misalnya pengen masak nasi goreng ikan teri gitu biasanya. Terus itu bisa ada bumbu instannya. Terus gue baca tuh isinya apa aja kan ada tuh di belakangnya biasanya ada tulisannya isinya apa aja. Terus direplika habis itu bikin sendiri gitu. betul. Berarti emang selama PSBB apa aja nih hal-hal baru yang dipelajarin selain masak? Apa ya masak terus nanem Hmm. terus tapi bukan gue nggak terlalu ini sih nggak terlalu terjerumus dalam kegiatan PSBB orang pada umumnya sekarang kan banyak yang pelihara cupang ya tapi kalau gue nggak Bener, gue bener, nggak nyampe bener. situ ternyata. Terus habis itu apalagi ya kegiatannya. Eh oh iya Apa? kemarin baru banget Hmm. beberapa hari yang lalu skill terbaru gue adalah bisa motong ikan dari hidup. Enggak Iya, hidup sih udah mati tapi bersihin perut ikan. bersihin dari sisiknya dulu gitu gak Sisik sih? dibersihin terus Wah, habis itu susah perutnya sih. dibersihin. Itu Itu skill susah. skill baru itu. Terus habis itu tapi kayaknya belum bersih-bersih amat sih soalnya pas dimakan agak-agak amis gitu. Ah, Kayaknya sih kayaknya kurang sempurna bersihinnya tapi ya belajar gak apa-apa lah. Itu belajar salah lah ya. satu ilmu baru. Ah, Seru-seru. berarti emang ini tiba-tiba gara-gara PSBB yang sekarang awalnya seniman jadi chef nih kayaknya ini. Enggak, ya tetap aja main musik juga. Karena kan ternyata kita nggak sadar ya, kayak gue misalkan Hah? produksi nih Hati Selembut Salju ini single terbaru gue Hati Selembut Iya. Salju. Kalau produksi itu musisi itu biasanya kan kita ketemu dulu sama arranger gitu misalkan, terus habis itu kita workshop kita ngobrol-ngobrol biasanya. Tapi karena PSBB kan terbatas ya kita nggak bisa ketemu nongkrong gitu nggak bisa lah. Jadi akhirnya kita terbiasa video call atau misalkan kirim-kirim file doang. Nah di situ tuh ternyata sisa waktunya tuh banyak. Jadi banyak gitu. Jadi ternyata banyak waktu kosong kan misalnya kayak kita nih sekarang gue Hmm. tiba-tiba bisa ke Malang gitu kan. Bisa Iya, ngobrol iya. sama lo. Kan jadi waktu gue pergi jauh itu kan waktu itu makan waktu berapa hari kalau ke sana kan. Iya sih. Berapa jam gitu itu kan jadi kepotong jadi gue bisa masak di sela-selanya gitu asiknya di situ serunya sih. Jadi bisa multitasking ya, sekalian promo Iya, lagu, sekalian iya, masak juga. iya. Nggak tahu kan nih kalau lagi masak mie sebenarnya. Enggak, Oh, oh tadi lagi masak. enggak. Oh, enggak. Enggak, udah selesai. Udah Oh, udah selesai. selesai. Tapi ngomongin tadi kan sedikit dikasih tahu lagu terbarunya Hati Selembut apa ya Hati Selembut Salju ya kan. Hati Selembut Salju, benar. Boleh nggak sih kasih tahu ke Mitra Kencana ini ceritanya tentang apa sih lagunya itu? Jadi Hati Selembut Salju itu sebenarnya lagu cover. Jadi Hmm, itu tuh dulu populer tahun 80-an, 40 iya. tahun yang lalu ya, sama Om Hmm, Jamal Mirdad, dinyanyiin sama Om Jamal Mirdad, dan iya. waktu itu penciptanya tuh Om Haritos. Jadi Hmm, jadi lagunya tuh sangat puitis ya. Jadi lagu ini bercerita tentang ada seseorang gitu ditinggalkan, dan hmm. abis itu si orang yang ditinggalkan ini merasa bahwa wah dia tuh akan menanti sampai kapanpun itu hingga orang yang meninggalkannya kembali. Makanya dia berumpama bahwa hatinya itu selalu selembut salju, nggak mungkin Aduh, membeku gitu loh. Kira-kira puitis banget. gitulah. Wah, kalau zaman dulu tuh gitu, gombalnya tuh kelas tinggi ya, gombalnya tuh kelas yang puitis gitu loh. Gimana sih orang zaman dulu hebatnya di situ Iya, sih. iya, hebat ya. Langsung dituangin ke lagu bisa banget gitu ya. Iya ya, coba nyanyiin di depan lawan apa, di depan Kalau jadi, pasangan atau calon pasangannya bisa bermanfaat tuh lagunya. tapi berarti emang tentang berarti secara tidak langsung tentang kesetiaan juga nggak sih lagu itu?
Yes, tentang kesetiaan. Jadi tentang bagaimana dia mempunyai harapan akan makna kesetiaan itu. Jadi mungkin walaupun ditinggal jauh, dia yakin banget nanti kembali dan dia akan membawa cinta. Kira-kira kayak gitu. Ada di dalam liriknya kayak gitu. Pokoknya sih yakin dulu aja ya, harus kembali. Ya, nanti urusan nanti. Ya urusan nanti kan positive thinking dulu aja. Dia akan balik gitu kejadian. Oke, wait. Kita masih ini ya. Masih koneksi sama segaranya bentar ya Mitra Ngencana. Halo. Oh, ini baru masuk lagi. Udah kedengeran. Aman. Gimana? Aman. Tentang kesetiaan. Iya, jadi ya tentang kesetiaan. Jadi ya kita sebagai orang, kalau gue memahaminya lagu ini selain dari tentang kesetiaan adalah kita tuh sebagai manusia kadang-kadang lupa bahwa ada orang-orang di luar sana yang hatinya tuh selembut salju. Jadi kadang kita jadi orang yang meninggalkan. Jadi bayanginnya kayak gue nyebutnya kayak misalnya pacar, kakak adik, orang tua gitu. Itu kan mereka pasti hatinya selembut salju kan. Sampai kapanpun kita tinggalkan, kita capek kerja, balik-balik pasti mereka akan mau menerima gitu. Kurang lebih seperti itulah maknanya. Sangat puitis ya. Tapi saya penasaran nih. Kenapa akhirnya Segara nih ya milih lagu Hati Selembut Saljunya yang emang dari tahun 80-an gitu? Jadi gue juga penasaran sebenarnya kenapa ya. tapi sebenarnya awalnya itu adalah kita kan kalau mau ngeluarin single kita rembukan ya, satu tim mau bawain lagu apa gitu. Jadi kita ngumpulin lagu dari masing-masing, ada laguku, ada lagu orang lain. Terus tiba-tiba out of nowhere ada satu anggota tim yang ngasih tahu lagu ini ada lagu bagus, judulnya Hati Selembut Salju. Dulu tahun 80 sempat terjual 2 juta kopi. Waktu itu belum tahu sih, tapi ujungnya aku tahu kalau terjual 2 juta kopi kaset loh, bayangin ya. Orang harus datang dan beli gitu. Kopi kaset sebanyak 2 juta kali dan ini kayaknya cocok gitu. Terus habis itu gue dengar kaget tadinya. Kalau iseng-iseng boleh nanti coba didengerin versi yang tahun 80. Itu pokoknya pasti kaget karena memang kental sekali nuansa 80-annya. Jadi zaman itu kan ada jenis musik atau aransemen yang kental banget tahun 80-an itu. 90-an kerasa lah kita adalah, tahun-tahunnya kan berasa. Nah, pas itu gue kaget, tapi gue mikir, wah ini bisa jadi tantangan nih, gimana lagu yang populer 40 tahun yang lalu, bayangin 40 tahun yang lalu, bisa nggak ya dibawa ke sekarang, dibawa seperti lagu baru di era ini gitu. Ya udah, karena merasa tertantang itu akhirnya. Dan beda, gue nggak pernah nyanyiin lagu orang lain, selama ini nyanyiin lagu gue sendiri. Terus habis itu, oke, dicoba bikin demo, terus jadinya ternyata semua suka. Ya udah dilanjutin sampai akhirnya jadi lagunya. Tapi emang ada kesusahan sedikit sendiri nggak sih buat ngaransemen ulang lagunya itu, buat dari nyanyiinnya juga? Iya, susah sih pasti awalnya kayak merasa tertantang dan agak-agak merasa ini bisa nggak ya gitu. Jadi karena itu waktu itu gue butuh waktu untuk sekitar 3 harian lah, itu untuk coba bikin demo gitar dan vokal aja. Jadi ini gue selalu megang gitar kalau lagi wawancara atau lagi ngapain, gue selalu megang gitar karena gue terbiasa banget dengan gitar. Jadi gue coba bikin. Jadi di benak gue itu kalau gue bisa nyanyiin satu lagu vokal dan gitar gue mainin bersama itu bagus, berarti gue bisa nyanyiin lagu itu. Di otak gue tuh kayak gitu. Jadi gue coba, setelah itu gue merasa ternyata kok mudah-mudah aja gitu, ternyata bisa gitu. Setelah itu baru, tapi makanya harus ada perubahan. Jadi nadanya ada beberapa yang gue ubah, terus abis itu iramanya ada beberapa gue ubah dan sebagainya. Dan setelah dibuat demonya tadi yang gue bicarain di awal, ternyata pada suka. Ya udah lanjut. Jadi susah-susah enggak, karena pas gue buat demo di awal tuh ternyata nyambung-nyambung aja sama lagunya gitu. Jadi ya mungkin cocok kali ya. Gitu. Iya, cocok sama suara vokalnya Segara sendiri kali ya. Iya mungkin cocok. Tapi kalau ngobrolin, ini kan udah ada musik videonya ya? Udah dong. Udah ada, bisa ada di YouTube, udah bisa ditonton. Iya. Ya. Tapi susah sih kalau tadi kan lagunya nih katanya menantang ya, agak-agak susah. Tapi kalau dari musik videonya nih, pembikinannya nih, apalagi waktu masa-masa pandemi kayak gini. Nah iya, jadi video klip ini dibuat dulu Jakarta kan ada tadi ya PSBB transisi. Nah ini dibuat pas PSBB transisi. Jadi PSBB transisi buat teman-teman yang nggak tahu ya,
itu jadi udah agak dilonggarkan. Jadi kita boleh keluar, boleh beraktivitas di luar walaupun tetap terbatas, biasanya 50% dan sebagainya. Nah, tapi kan kita tetap menjaga protokol kesehatan ya di Jakarta kan. Kita sendiri pribadi kan pengen jaga kesehatan kita dan keluarga. Jadi akhirnya kita cari konsep video klip yang efektif, efisien. Gimana caranya gitu. Akhirnya ada salah satu tim bikin konsepnya dan akhirnya syutingnya di rumah. Itu benar-benar di rumah anggota salah satu tim. Benar-benar di rumah dia tinggal. Jadi ya kan emang promosinya kan di rumah aja kan sekarang ya. Ya itu benar-benar di rumah. Dan kita bikin dengan anggota sesedikit mungkin, maksudnya kru sesedikit mungkin. Waktu itu direkturnya namanya Mas Jaka. Sesedikit mungkin, jadi dipangkas, dikurangi. Terus habis itu ya, aku sendiri itu syuting itu dibikin jadwal. Jadi dari pagi sampai siang, aku take. Terus siang sampai sore itu modelnya. Jadi aku sama sekali nggak ketemu sama modelnya. Nah, di situ sengaja biarkan interaksi semakin sedikit ya. Di situ jadi serunya di situ. Tapi kalau dari sisi gue sendiri karena isinya cuman nyanyi aja, ya mudah-mudah aja soalnya syutingnya kan cuma nyanyi doang. Iya. Gitu. Tapi yang agak ribet, gue mikirnya yang agak ribet tuh pasti dari proses produksinya karena mereka kan harus memangkas kru kan, memangkas. Benar. Tapi ya itu gak gue rasakan sih, soalnya kan gue datang tinggal duduk nyanyi gitu kan, ya beres. Jadi mungkin mereka susah, tapi kalau gue gak merasakan itu. Jadi emang agak kalau misalkan dari krunya sendiri agak kesusahan, kalau dari segaranya ya udah tinggal duduk. soalnya kan enak ya, tinggal datang, duduk, nyanyi, udah selesai. Tapi kalau mereka kan pasti ada persiapan yang mungkin lebih ya, soalnya pakai masker semua. Bayangin aja kan, kalau orang nggak biasa pakai masker, jadi itu kalau di kamera kan kelihatannya aku doang yang aku nggak pakai masker kan. Tapi kalau dilihat belakangnya semuanya pakai masker. Mungkin kan mereka belum biasa bekerja pakai masker kan, jadi kan maksudnya pasti lebih lelah atau lebih gimana. Tapi waktu itu dijaga banget gitu. Dan ya alhamdulillah sih aman sampai sekarang, dari situ nggak ada yang terkena masalah setelah dari syuting itu. Alhamdulillah sih ya. Tapi berapa lama kira-kira itu produksinya? Sehari. Kita bikin efisien mungkin, jadi cuma sehari udah. Jadi konsepnya emang cuma syuting sehari dari pagi sampai malam. Gitu. Dari pagi awal jam berapa tuh kira-kira? Ya mungkin jam 8 jam 9 lah ya, jam 8 jam 9 kayaknya. Berarti segaranya datang ke sana? Iya, jam 8 jam 9 kayak jam 9 deh. Oh, jam 9-an ya? Jam 9-an, terus selesai ya, setelah makan siang udah selesai, jam 1-an udah selesai. Cepet banget. Jadi ini termasuk salah satu syuting yang menurut aku cepet ya. Jam situ udah selesai. Tapi jadinya menurutku sih bagus. Menurutku pribadi. Aku bukan direkturnya, tapi menurutku jadinya tuh ya dapet lah. Kita pengen memperkenalkan lagu ini, pengen membuat apa ya, gambaran akan lagu ini kira-kira seperti apa gitu kan, tentang apa, kayaknya sih dapet. Jadi teman-teman harus nonton sih. Seru lah. Iya. Tapi emang kalau dilihat-lihat views-nya juga udah banyak ya, kalau yang Hati Selembut Salju dari Segara itu. Iya, lumayan. Ya tambahin lagi makanya nonton. Kemarin 1, aku yang nonton, nambahin. Oh, ya, lumayan lah tuh. 2 dong, masa cuma 1? Minimal 10 kalau satu orang tuh. Oke. Sekalian di subscribe juga ya. Subscribe juga. Tapi kalau menurut Segara sendiri, nyampe nggak sih artinya kalau misalkan dari musik videonya itu, arti dari lagunya itu? Kalau artinya tuh soalnya ini karya seni tahun 80-an yang diciptakan dengan begitu puitisnya, jadi itu sebenarnya multitafsir kalau menurut gue pribadi ya. Jadi tiap orang bisa menafsirkan lagu ini beda-beda. Jadi kalau dari video klip sebenarnya itu gambaran umum lah tentang gimana lagu ini ingin bercerita. Di situ dilihatin kalau gimana rasanya pas kita ada pasangan, terbiasa ada pasangan, jodoh pasangannya nggak ada, jadi rasanya nggak enak. Gitu. Lagi makan biasanya makan bareng, jadi nggak makan bareng gitu, jadinya nggak enak. Kira-kira sejauh itu, jadi dia berusaha memberikan gambaran-gambaran sedikit demi sedikit tentang kisah lagunya. Tapi kalau mau tentang makna aslinya sih sebenarnya terserah orang, beda-beda. Ada yang memaknainya misalnya ini lagu sedih tentang kehilangan aja. Ada yang maknainya kayak aku pribadi memaknainya sebagai ini adalah lagu tentang harapan. Jadi dia percaya bahwa kapanpun nanti suatu saat akan kembali si orang yang meninggalkan ini. Ini kan berarti dia penuh harap kan. Makanya aku menyanyikannya dengan bahagia, dengan sedikit tersenyum. Karena aku merasa bahwa ini orang akan kembali gitu. Jadi gitulah kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kayak lagu Hati Selembut Salju ya.
Ya, emang dia Hmm. pulang dari tahun 81 kalau nggak salah ya. 81, gila. 40 tahun yang lalu loh, 81 tuh. Tahun yang Gak lalu loh. keras. Gue belum lahir yang pasti. Iya Ya pasti, lu juga sih maksudnya. pasti dong. Jadi harusnya kita kita berdua banyak, makanya waktu itu targetnya adalah kita nggak mau memuaskan orang yang dulu tahu lagunya. Jadi kita Ah, ingin mengenalkan ini ke orang baru yang sama sekali nggak tahu lagunya. Jadi kita pengen mencari apa ya, audiens milenial ini yang nggak tahu lagunya. Coba nih ada lagu bagus, puitis, denger. Kalian ah. pasti suka gitu, kurang lebih kayak gitu. Tapi by the way nih, tadi siang nih kita buka open question ya di question Hmm, box di Instastory. Ini ada hmm, beberapa yang terpilih, ini ada 3 yang terpilih ya. Nih, hmm. aku bacain satu-satu. Ada Ya. yang pertama dari @_Jessica Andriani. Hmm. Katanya, kalau sekarang nggak jadi penyanyi, kira-kira kakak bakal jadi apa? Oh. Tuh. Eh, jadi waktu itu pernah aku jawab, aku tuh ingin sekali ini out of the box, masih ingin sekali jadi Hah? atlet bulu tangkis. Wow, Atlet bulu kenapa tangkis. itu tiba-tiba tuh? Iya, aku tuh cinta sekali dengan bulu tangkis. Jadi aku tuh salah satu hobinya main bulu tangkis dulu ya. Tapi sekarang udah jarang banget dan kayaknya dulu pernah punya passion untuk mengejar, pengen banget jadi atlet bulu tangkis. Ya nggak tahu ya kesampaian atau enggak ya. Tapi mungkin jadi atlet bulu tangkis. Paling enggak mungkin berusaha jadi atlet bulu tangkis gitu. Kirain Mungkin ya. kan emang udah seniman gitu, mungkin jadi cabang seni lain kayak aktor atau mungkin Oh, pelukis. enggak. Kalau itu terlalu dekat dengan karir sekarang kan, Oh seni-seni iya, aja masih terlalu dekat. Kalau yang out of nowhere itu sebenarnya atlet bulu tangkis. Aku tuh suka banget dengan ngelihat, apalagi bulu tangkis Indonesia kan luar biasa ya. Di mata ya. dunia tuh luar biasa banget. Jadi aku waktu itu bener-bener, pas ngelihat, wah ini pas aku umur mungkin 5 tahun sampai 10 tahun ya, itu kayak merasa, wah harus jadi atlet. Tapi pas sudah itu udah ketuaan, udah nggak bisa. Jadi kalau jadi atlet kan harus dari muda banget, Ya. dari umur mungkin ya 6 tahun 7 tahun udah mulai pelatihan nasional itu kan. Jadi ya ya udah jadi musisi deh. Aku jadi musisi. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya dia. Ada dari @fitria Anggraini nih. Katanya lirik-lirik puitis lagu Kak Segara itu sebenarnya referensinya dapat dari mana sih? Oh iya. Nah, Jadi kalau Hati Selembut Salju ini kan Om Haritos yang nyiptain. Kalau lagu-laguku yang lain itu memang makanya aku cocok dengan Hati Selembut Salju ini karena liriknya sangat puitis lagu Hati Selembut Salju ini. Tapi kalau ditanya referensinya dari mana, aku tuh seneng sesuatu yang nggak literal. Jadi aku tuh hmm, seneng membuat karya seni yang cuman ngasih poin-poin. Ya udah kalian cari jalannya sendiri mau kemana. Kan kalau kita secara langsung bicara misalnya, ayo aku cinta padamu gitu, itu kan mudah banget dimengerti sama dia. Di ya benar. interpretasi si manusianya juga ya itu aja gitu. Tapi misalnya kita membuat uh, matamu menggait hatiku misalnya gitu, bisa kita buat kayak gitu, itu kan interpretasinya bisa beda-beda tergantung imajinasi kita membawa kemana gitu kan. Keren, Jadi keren. itu yang membuat aku suka di membuat kenapa liriknya serba puitis, karena aku ingin membingungkan orang, karena biasanya yang bingung-bingung yang susah-susah itu didengerinnya berkali-kali itu di Yes. nah, Benar. ujung-ujungnya airplay lagi, Eh, airplay. tapi Segara sendiri seneng seneng baca gitu nggak sih? Mungkin apa kayak karya-karya puisi atau mungkin beberapa yang emang puitis banget gitu. Filosofi. Enggak, sebenarnya enggak terlalu kan ada ya yang orang suka banget. Kalau aku bisa terhibur dari situ, beberapa novel aku selesaikan gitu, tapi bukan yang benar-benar punya adiksi ke situ. Tapi Hmm. sejauh ini sih yang paling sering aku baca sekarang kamus. Itu Kamus. aku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi Oh aku iya. tuh orangnya seneng baca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena aku ternyata bayangin aja kita punya berapa banyak banget kosakata yang kita gunakan itu aja gitu. Jadi aku tuh seneng misalkan kata keringat gitu kita cari kan bisa dipakai peluh, misalnya lebih halus dirasa di telinga daripada kita pakai keringat misalnya, yang kalau keringat bisa lebih terkesan tegas dan lain-lain gitu. Jadi gitu-gitulah aku senangnya di situ, kenapa bisa agak-agak lebih ke arah puitis, karena itu aku seneng cari sinonimnya, cari kiasannya, cari kira-kira ini bisa ke arah mana gitu. Di situ tuh Kamus Besar Bahasa Indonesia teman-teman harus baca.
Ini lebih unik ya berarti Segara ya. Orang-orang biasanya mungkin lebih bacanya kayak karya sastra atau filsuf gitu kan. Biar emang lebih puitis-puitis. Segara sendiri bacanya kamus gitu. Iya kamus. Sekarang enak lagi. Di handphone udah kamus. Di komputer kamus. Sekarang nggak perlu bawa-bawa lagi. Iya. Sekarang di handphone udah ada official dari Kementerian Pendidikan. Jadi ya Hmm. teman-teman tuh perlu sih. Jadi untuk ya karena kalau aku konsepnya gini, apa prinsipku gini, kita harus membuat karya yang kosakata atau penggunaan bahasanya tuh tepat secara KBBI. Kenapa Hmm. gitu? Karena kita ingin, kalau aku pribadi ingin karyanya tuh kekal gitu loh. Jadi selama apapun akan relevan kata-kata dan kalimat yang digunakan. Misalnya kita kebanyakan pakai slang kan pasti jatuhnya nanti bisa aja slang ini nggak dimengerti 10 tahun lagi, 5 tahun lagi nggak dimengerti. Jadi aku berusaha pakai kata atau kosakata dan bentuk kalimat yang memang benar tepat sesuai KBBI gitu. Jadi karena itulah digunakan itu. Oke. Oke, next question ya sekarang ya. Ada dari ini. Ini dari @wulandari Citra. Apa yang bikin musisi seperti kakak konsisten dalam berkarya? Ini nih, ini yang asik nih. Jadi sebenarnya aku berkarya itu mungkin agak berbeda atau sama dengan pekerja seni lain, tapi dari kecil aku pengen cerita background dulu ya. Dari kecil itu biasanya di zamanku pas kecil, zaman aku umur mungkin 11 tahunan atau 10 tahunan atau di bawahnya itu dulu kita kalau ada keluh kesah nulisnya di diary. Jadi Ah, biasanya kita punya buku diary dulu, terus bisa dibaca sama orang tua atau dibaca sama kita lagi gitu atau dibaca sama guru gitu. Nah aku tuh nggak pernah punya itu, tapi aku ingin mengabadikan apa ya pengalaman pada saat itu dengan hmm? cara apa gitu. Bingung akhirnya aku coba belajar dengan cara bikin lagu. Jadi aku tuh bikin lagu tuh karena ingin mengabadikan momen yang aku rasakan pada saat itu. Karena aku nggak suka menulis diary. Jadi aku Hmm. coba bikin lirik, bikin nada, ini tentang kisah ini. Seluruh laguku tuh rata-rata pasti ada potongan pengalaman pribadi karena gitu. Jadi dibikin lagu. Jadi misalnya tiba-tiba ada momen lagi, ingat lagu ini gitu. Jadi ingatnya lebih mudah gitu. Nah, balik ke pertanyaan tadi, kenapa bisa konsisten itu? Karena Hmm. bagiku itu adalah hal yang akan terus menerus aku lakukan, membuat lagu, berkarya, karena itu bagaikan catatan hidupku sendiri gitu. Jadi Hmm. aku hanya membagikan aja ke temen, kapan dibagi ini ya terserah gitu kan. Jadi ya itu, karena itu selalu aku berusaha untuk bikin lagu baru, sampai sekarang untung sudah satu album dan berapa belas single yang rilis. Jadi di situ karena buat aku itu adalah hal yang biasa saja karena aku biasa membuat itu dan ya jadi ya lebih sering gitu. Jadi lebih produktif lah, nggak ada yang dipaksakan, nggak ada yang aduh harus buat ini nih tahun ini harus jadi 5. Oh ya udah bisa gitu. Atau tahun ini harus jadi berapa? Nggak ada yang dipaksakan karena ya memang aku udah umur berapa ya pasti catatan hidupnya kan banyak. Jadi ya karena itu lagunya pasti otomatis banyak kan. Jadi ya kayak gitu. Jadi tinggal lihat di belakang-belakang aja gitu ya. Ah, Iya, ini iya. cocok nih, yang ini cocok nih. Iya, iya. Terus habis itu baca kamus, bener nggak nih liriknya gitu? Boleh Oh, diperbaiki nggak? Ada yang bisa diupgrade nggak gitu? Kayak gitu. oke, gokil sih, gokil. Tapi sekarang, nih kita tutup dulu ya, apa namanya, sesi Q&A-nya yang tadi. Dan sekarang nih ya, kita mau main game dulu. Namanya Fast Question 919, oke? Oke, Bakal ada 9 pertanyaan, dijawab cepet aja ya. Misalkan iya nih, siap. kayak makanan atau minuman. Jawabnya makanan, simple. Makanan. Ya, Nah, oke, siap. siap ya, siap ya. Ya. Siap. Aduh, tegang, tegang, tegang. Satu, satu, santai. Pertama, jadi penulis buku atau penulis lagu? Penulis lagu. Kenapa tuh penulis lagu? Soalnya kayaknya jadi gini, ada sedikit informasi. Kalau aku tuh punya apa ya ambisi untuk rilis ngerilis buku Buku. sebenarnya. Jadi selalu ada sampai sekarang tuh ada di komputer ada, tapi aku nggak punya keberanian untuk merilis itu. Jadi ternyata buat aku tuh lebih mudah. Tadi aku bilang lebih effortless untuk merilis lagu karena ya lagu catatan kehidupan kan. Kalau buku itu karya yang agak sedikit aku paksakan untuk ada, maksudnya butuh usaha lebih. Gitu. Jadi ya Hmm, penulis lagu karena penulis ya lagu. aku rasa di situ lebih lebih mudah lah, lebih effortless di situ. Oke. Lanjut, yang kedua, solo atau duet? Oh solo, Solo. Lanjut, lanjut. individual banget orangnya. Oke. Bau mulut atau bau badan?
Eh, bau mulut, Bau mulut. bau mulut. Kalau kalau bau mulut bisa diem Hah? aja. Bau badan mau mingkem tetap bau. Iya, Harus menjauh. bener Harus kan? menjauh. Bener kan? Iya, iya, Kalau iya. bau mulut tinggal gini beres. Bau badan nggak bisa ditutupi. Oke, ini yang keempat. Single atau album? Album, Oke. album. Panggung online atau panggung off air? Panggung off air udah pasti. Panggung off Off air. air ya. Oke. Iya udah pasti. Beda banget rasanya, beda banget. Nih yang keenam nih. Lagunya trending atau lagunya penuh pesan moral? Hmm. Ini trending dan penuh pesan moral boleh nggak? Trending dan penuh pesan. Alah, susah nih. Tapi emang itu kadang-kadang berseberangan banget. Tapi kalau sekarang kayaknya demi karir lagunya trending dulu lah. Pesan moral bisa belakangan nanti. Pesan moral bisa belakangan. Oke, siap. Yang selanjutnya nih, di rumah atau di studio? Di rumah. Di rumah. Karena di rumah ada studio kebetulan. Yeah. Two in one ya. Two in Two in one. one. Two in one. Lanjut. Nih, kehilangan topi kesayangan atau gitar kesayangan? Oh, topik kesayangan udah pasti. Ini gitar udah hampir 10 tahun loh. 10 tahun. Jadi kalau gitar semakin lama tuh semakin bagus. Kayu itu kan, jadi apalagi kalau kita beli kayu yang, untuk yang nggak tahu ya, kayu yang solid deh, kayu asli, itu semakin lama akan semakin matang dia. Jadi kalau kehilangan gitar tuh kayak kehilangan usaha kita selama kita punya gitar itu. Karena semakin digenjreng dia semakin resonansinya semakin baik. Kalau topi, semakin lama semakin rusak. Jadi banyak setupnya. Kalau kalau gitar nggak ada setupnya susah. Soalnya harus semakin lama semakin bagus dia. Terakhir deh. Hmm. Terakhir. Paling takut rambut menipis atau badan jadi gemuk? Badan jadi gemuk. Kenapa tuh badan? Karena itu sangat ngaruh ke kesehatan. Iya, jadi kalau badan, jadi kebetulan aku tuh penganut makan 2 kali. Jadi biasanya makan pagi dan siang aja gitu. Jadi ada dulu biasanya orang pasti tahu namanya intermittent fasting. Jadi aku dulu terbiasa melakukan itu karena untuk biar kesehatan lah. Karena menurut aku sekarang kesehatan mahal banget. Apalagi pandemi ini kita tahu banget kan. Ternyata orang yang tadinya sehat walafiat. Jadi ya kesehatan penting banget. Gitu. Iya sih ya. Oke, tapi sebelum kita udahan nih ya, coba dong nyanyiin mungkin refnya nih dari lagunya Hati Selembut Salju. Boleh dong sekarang. Gitarnya kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Ini refnya ya, Hati Selembut Salju ya. Engkau berjanji sampai kini aku menanti kau kembali, jangan lagi kecewakan hati ini. Biar 1000 tahun memutih rambutku, hatiku tetap selembut salju. Terima kasih. Mantap. Boleh dong kasih tahu nih ke Mitra Kencana buat selalu request lagunya Segara yang Hati Selembut Salju di Radio Kencana. Boleh. Sama promo-promo yang lain boleh ya? Sekalian boleh, ya. Iya, untuk para Mitra Kencana ya. Iya, Mitra Kencana. Ya. Mitra Kencana, dengerin terus lagu Hati Selembut Salju, request terus di Radio Kencana, sebanyak-banyaknya biar masuk chart dan masuk playlist. Setelah itu lagu ini, Hati Selembut Salju, sudah bisa didengar di seluruh platform musik di dunia. Ada di Spotify, ada di Joox, ada di Langit Musik, ada di Reso, ada di YouTube Music, ada di Apple Music. Semuanya lengkap, bisa add ke playlist kalian semua. Dan kalau mau tahu lebih banyak tentang Segara, bisa ke segara.co. Jadi aku ada website pribadi www.segara.co. Di situ lengkap, ada tulisanku. Jadi sempat ada rilis tuh tulisan pendek, terus ada lagu-laguku semua, diskografinya ada di situ, dan ada update-update terbaru lah, atau ya di Instagram ini sih. Gitu. Oke, thank you Segara udah
mau ikutan live 919 di malam hari ini ya. Sukses terus buat Segara dan Terima juga kasih banyak. Salam buat di sana teman-teman keluarga Kencana. Semoga sehat terus dan Amin. bahagia. Amin. Oke. Thank you Segara. Bye. Dadah. Thank you. Ya. Oke gitu Mitra Ngecana tadi ngobrol seru Edo di live 919 barengan sama Segara. Tapi jangan lupa nih Mitra Ngecana selalu nih ikutan live 919 di hari Rabu jam 7 malam ya. Minggu depan kita bakal live sama siapa? Pokoknya tungguin terus. Edo Proud signing out Mitra Ngecana. Get spirit and be positive. Bye Mitra Ngecana.